Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan review dikit untuk di penggunaan saya di ROM Havok yang terbaru versi 3.11 ya, untuk di device Redmi Note 8. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di sini saya pakai device Redmi Note 8 dan di sini saya pakai ROM dari Havok yang terbaru ya 3.11, dan sebenarnya di Redmi Note 5 juga ada update. Cuman saya cobain di Redmi Note 8 dan kurang lebih fiturnya hampir sama ya. Jadi untuk aplikasinya juga lumayan karena di sini saya install yang include Gaps ya. Cuma nggak terlalu banyak sih aplikasi Gaps. Cuma kekurangannya aplikasinya mungkin kekurangan pemutar musiknya guys. Jadi untuk status barnya kita lihat juga di sini ada FPS info dan kernel bawaannya pakai Quicksilver. Untuk game kayak PUBG lumayan bisa stabil ya menurut saya. Dan untuk rekam layarnya settingan seperti ini, dan bugnya sih saya belum terlalu nemu ya. Cuma saya ngalamin keanehan pas aktifin face unlocknya. Jadi mau aktifin face unlock, kamera nggak aktif tapi bisa masukin wajah, dan untuk di face unlocknya sendiri masih normal, tapi cuma anehnya dikit pas masukin wajah kita ya, sensor wajah. Dan yang lainnya di sini kayak kamera juga pakai kamera MIUI, dan di sini normal ya, saya sudah cobain. Dan biasanya juga kalau dilihat dari stabilitas gambar, biasanya sih pengalaman saya guys di Redmi Note 8. Jadi kalau stabilitas gambarnya nggak ada biasanya bug ya. Cuma di sini stabilitas ada, berarti nggak ngebug kayak gitu biasanya sih guys. Dan yang lainnya standar aja sih, sisanya yang lainnya nggak terlalu gimana-gimana amat. Oke, sebelum itu kita liatin penggunaan RAM-nya juga. Ini dia 1,5 kurang lebih 500 MB. Misalkan HP kalian RAM 3 berarti 500 MB ya free-nya. Dan menurut saya ini wajar aja sekelas ROM kayak Havok, Corvus, Nusantara dan lain-lain yang fiturnya banyak. Biasanya free RAM-nya segini wajar. Kalau kalian pengen free RAM gede sampai 1 gigaan itu biasanya pakai ROM Lineage Pixel juga bisa lah. Kita lihat tentang ponsel versi Android, dan ini dia kernel bawaannya Quicksilver. Dan next saya akan cobain kernel-kernel yang lain ya. Tapi di kernel Quicksilver ini untuk beberapa hari saya pakai ini lumayan enak. Baterai lumayan, nanti saya akan liatin juga penggunaan baterainya. Dan saya kirain versi Havok yang 3.9 itu sudah final ya. Karena di versi Android 9-nya Pie-nya versi 2.9 sudah final, tapi ternyata kalau Android 10-nya belum ya. Jadi kita tungguin Android 11 dari Havok kayak next ya, mudahan ada. Dan kita lihat yang lain di sini kayak Xiaomi Parts, tapi Xiaomi Parts sebentar ya, di sini kayak free RAM-nya sudah saya liatin tadi. Xiaomi Parts-nya nggak terlalu banyak ya, isinya cuma gini doang, tapi FPS info ada dari status bar. Keamanan layar, nah kayak gini maksudnya guys, keamanannya kayak face unlock-nya saya sudah tambahin. Dan settingan face unlock cuma kayak gini doang, cuma satu wajah ya, nggak bisa lebih dari satu. Dan yang lainnya kayak lokasi juga lumayan ya, saya sudah cobain tes maps di Google, ternyata bisa. Jadi untuk Android 10 sudah lumayan stabil ya, kalau menurut saya untuk di game juga enak. Baterai juga lumayan, nanti kita akan lihat. Penggunaan baterai sisa 14% baterai sini guys. Penggunaan gelap itu tema gelap juga normal, dan yang lain double tap-nya juga untuk mati sama layar nyala aktif ya, normal aja. Dan penggunaan baterainya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Di sini 14%, dari tadi saya pakai main game, dan kalian bisa lihat di sini pengisian penuh terakhirnya 19 jam yang lalu, dan penggunaan layarnya 8 jam 50 menit, ternyata hampir 9 jam ya, saya nggak nyangka guys. Dan kalian lihat di sini untuk penggunaan layarnya 9 jam kurang 10 menit, dan di sini saya gak nge-game PUBG 2 jam ya, 2 jam ternyata guys, 2 jam PUBG dan dapat layar 8 jam kurang lebih. Kalau kurangin 2 jam berarti 6 jam buat sosmed.
2 jam lagi buat game ya. Jadi menurut saya ini hemat banget ya, sudah enak ya, sudah bagus untuk penggunaan baterainya, hemat, game juga lancar, layar juga sensitif guys, benar, layar sensitif. Dan pusat konfigurasinya kayak gini ya. Ini sebenarnya sama aja sih kalau kalian suka pakai ROM-ROM banyak customisasi, header image dan settingan-settingan yang lain, ambient, cuma harusnya saya nggak pakai ya, coba biarlah. Gestur ya sama aja, kalau gestur swipe 3 jari ada, dan lainnya gaming mode juga ada, semuanya sama aja ya. Fitur-fiturnya sama, untuk Bluetooth, jaringan, hotspot dan lain-lain juga normal semua, nggak ada yang bermasalah. Semuanya bisa aktif tanpa kendala, dan buat game walaupun lowbat ini masih enak ya, karena saya baru habis kelar nge-game juga sebenarnya nih, sisa baterai segini. Untuk jaringan banyak, jadi ini sudah enak sih, standar ya kalau menurut saya guys. Dari CPU Z juga clock speednya standar aja sebenarnya kalau set kernel ya. Kita tes game aja bentar, oke? Oh ya guys, jadi di sini saya sudah install modul Magis ya, dan saya cuma buat unlock PUBG doang, jadi saya nggak bisa nge-game kalau nggak pakai 90 fps, lebih stabil menurut saya daripada pakai smooth hack ya. Dan kita tes bentar. Oke guys, jadi kita akan tes bentar ya untuk PUBG. Di sini kita lihat settingannya, grafis 90 fps karena saya pakai modul ya, bukan bawaan ROM, ini pakai modul, dan audio high. Jadi kita akan tes bentar performanya ya, kita lihat. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri, dan ini suhu baterai yang gak cepat panas ya. Saya ngegame bentar doang dan suhunya 37 derajat, 38 lah. Untuk ngegame cuma 5 menit kurang ya, mungkin ya, sebentar aja saya tes sebentar, dan suhunya nggak cepat panas. Kalau kalian ngegame berjam-jam ya wajar aja kalau suhunya panas ya, tapi ini aman.
walaupun suhu lowbat baterainya juga nggak nge-lag, nggak nge-frame, masih enak lah, masih stabil, dan buat cas juga sudah support fast charging guys. Oke, jadi kayak gitu doang review singkatnya buat kalian yang pengen cobain ini salah satu ROM yang mantap ya. Kalian kalau suka ROM Havoc, ROM Corvus maksudnya, jadi di ROM Havoc nih nggak kalah juga dengan ROM Havoc, dan ROM Nusantara ini juga enak dan malah stabil juga di kameranya guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.